Nah, oke, sekarang khawatir. Khawatir itu artinya khotir. Kalau bentuk tunggalnya, kalau bentuk jamaah khawatir, ya artinya bisikan. Bisikan yang di dalam diri kita. Nah, jadi sebenarnya dalam setiap waktu, ya bisikan selalu menjano ya. Silih berganti. Makilah kadang-kadang orang malas, malas aku rasina seorang tuh tangkope ngerangai ya diajak. Karena dia enggak ya. Akhirnya dia cari kesibukan untuk main ke kawan-kawannya. Memang setiap ya. Jutaan setiap saat ya, baik dari nafsu kita, baik dari setannya, baik dari malaikatnya. Ya, mendan betul-betul memang dah biasanya orang yang tidak terkendali, biasanya sampai jadi deh. Stres, ngantung diri biasa. Tangka senak kena suruh aku ngantung diri itu ku tahane nyemalal kan? Jadi seperti ya. Berarti sapi yang tukang suruh tuh enggak juga tahu. Kan di antara 3 kan, di antara 4. Pertama itu bisikan dari diri kita sendiri yang biasa disebut dengan nafsu. Nafsu pada awalnya kalau kita tidak disucikan hati, maka bisikan biasanya mengarah kepada yang jelek. Kalau tidak dibersihkan hati selalu mengarah kepada yang jelek. Macana latifatur ruh, suke nuluikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu menggelora. Dan berat untuk memerangi hawa nafsu itu, malah kata Nabi termasuk perang yang besar kan perang yang besar. Apa kata sahabat? Ngapetang besar ya Rasulullah? Perang kita itu kan ya besar melawan musuh. Tidak, kata Nabi, yang besar adalah melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang jelek. Tapi kalau udah dibersihkan hati, nafsu ya akan menjadi baik. Ya mengarah kepada baik. Bagus jadinya. Jadi kalau udah nafsu itu bagus, maka kita udah aman. Tapi ndak seaman mungkin karena ada kawan tuh ndak bisa amaninya gitu ya. Selama kita masih hidup tuh ndak bisa aman. Biarpun suci gitu, biarpun suci. Kalau lalai yang dianokannya. Waktu lalai, lengah. Ya. Makilah ndak boleh kita berbangga, aku udah aman tuh. Belum nang takaan ngomong aman. Laka ngomong lah tiba-tiba lupa karena gitu. Jadi biasanya bisikan nafsu kita mungkin membicarakan yang jelek aja lah yang baik dah jarih lah. Yang jelek itu nafsu itu biasanya macam nak biak kacik. Dia munde minta sesuatu, misalnya dia membisikkan A maksud yang jelek tuh ya. Bisa membisikkan A, maka mun belum kita tuluikan, dia masih nak minta A. Dah usah dah gitu. Berhenti dia bantar. Lama-lama ingatkan lagi A B G. Jumpe A, dia yang nak ditunjuk ngage. Sami ngannya kacik mun belum dibalikan S. S-nya lalah kita bujuk usah dah B dulu. Kan laka makan tadi laka apa? Berhenti dia. Pas tang jumpe S age, S-nya age. Belum age S age. Tapi mudah kita tuluikan, dia nak minta lebih besar daripada dia. Lebih besar. Sekali usah dah be nak solat, sekali nak ange be. Ngapi dok. Berano deh time. Pas lama-lama lebih usah dah be sekali-sekali kapak juga kau ya. Laka langsung kita tuluikan, insyaallah nak minta 2 kali deh. 2 kali nak minta 3 kali. Akhirnya libur terus setahun. Baru sadar setahun dah gasaan aku. Nafsu. Nafsu itu sifatnya bodoh. Jadi dia cuma hanya meminta tapi ndak tahu cara. Siapa yang beri care itu dia cuma bernafsu dengan perempuan. Dia bernafsu dengan perempuan, cuma bernafsu dengan perempuan. Tapi dia tidak tahu cara yang gimana, cara nak dapatkan perempuan dia tidak tahu deh. Siapa yang beri tahu tuh?
Kau ndak dapat kayak gaya kayak pelet dah be paling-paling. Daripada putih mate lebih baik putih tulang dah be. Dah mulai lah dia tu. Tapi tu nyayangkan, usah dah kau bahaya nang gaya. 2 kali kau dosenya ya. Nyene itu. Mau dia beparang jadi beparang. Yalah gaya dia kan gaya lah betul. Bila age kala tobat be sebentar je be. Nya itu mun sampat. Sampat nya itu. Itu malah nak minta itu malah nak minta. Jadi bisikan hawa nafsu itu biasa disebut dengan hawajis. Kalau bisikan setan itu biasa disebut dengan waswas. Karena ada allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, yang membisikkan. Yang membisikkan tuh waswas ya kan, yang membisikkan di dalam dada manusia itu adalah dari kelompok jin dan manusia. Kan gede minal jinnati wanas. Jadi yang membisikkan. Jadi bedanya dengan itu, jadi setan baru bisa dia menggoda manusia, baru dia berkutik, baru dia bisa berjaya apabila bekerja sama dengan nafsu. Mangkelah mun kosong hawa nafsu orang dari kebaikan, dari kejahatan, maka itu ndak bisa biano. Makalah dalam hadis kan apabila bulan puasa setan dibelenggu. Maksudnya apabila orang betul-betul berpuasa, setan tu seakan-akan ndak berdawe, seakan-akan dia kena belenggu. Ya sebenarnya ndak dibelenggu deh. Cuma seakan-akan dia terikat. Mun gaya ke takor jadi setan. Tiap bulan puasa dah kena karut dia. Bukan besalah padahal dia kan. Ndak mau gaya Allah. Cuma ibarat gitu. Coba lah mun kita dia nak ngode orang yang dah alim, itu kan rasa deh. Teranggan, kemudian rasa terikat, kemudian bisa panas, bisa terpelanting deh. Karena apa kan? Contoh di dalam kitab Ihya disebutkan ya bahwa pertemuan antara setan yang menggoda orang kafir dengan orang muslim. Berdua dia mun bahasa kita waktu libur sikit lah kalung dia baru linsai sikit berjumpa nang tu setan orang kafir dia ngode orang kafir ya gemuk setannya, yang ngode orang orang Islam ya yang alim lah kurus ya. Kemudian singatian lah dia berdua, bukan dah anjak singatian semua hanjak dia. Ngapain tang kurusnya kau? Mas bro nya ngapain tang kurus? Gimana ndak nak kurus we aku? Ndak bisa ada kesempatan, ndak bisa. Pada saat dia nak makan, aku lapar, nak makan juga dengan dia, tapi aku ndak bisa makan, cuma melihat nang dari jauh. Dia dah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Rabbana. Apa dia? Dah aku dah ndak bisa makan. Kemudian pada waktu dia nak berhubungan dengan istrinya, dia dah baca doa, aku tinggal lagi melihat nang kolen. Makan hati dia kan, makan hati liburan. Sampai seterusnya dia nak menggoda, ndak sanggup dan sebagainya, akhirnya kurus. Kemudian kau ngapain tang jadi gemuk? Gimana nak gemuk weh? Dia makan, aku ikut makan, aku yang paling salap-salapnya. Kayak dia waktu berhubungan dengan istrinya, aku yang paling dolo dari dia. Jadi sampai akhirnya dia nyaman dan akhirnya dia gemuk. Ayolah sepintas diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi di situ setan itu sebenarnya berkuasa pada saat ada hawa nafsu yang tidak baik. Mangkelah orang apabila berzikir ada keinginan nafsu dunia, ia setan yang paling dulu datang. Makilah usana eran bapak-bapak tang banyak di antara perkumpulan tang rope mantap inyana noong cepat karena ada hawa nafsu dunianya.
dibantu setan. Capat inyan deh. Nah, makanya sangat terpedaya kita dengan seperti dia. Dia dipiara itu berusaha jangan sampai lepas. Nah, ya. Mangkilah kadang-kadang dia dinasihati ndak bisa mampan lagi. Nah, itu yang ngano tuh. Bagaimana sekuat tenaga dia nak bantu tuh, sekuat tenaga dia nak bantu. Tapi ngayapkan. Baru dia datang, orang kesarungan dah sanyap leheng. Padahal ya dibelai setan. Yak lari. Kawan kita ya. Dah sangkaang manjur. Padahal ndak ngapi-ngapi. Kilaang orang yang semanar macekannya bebu-bebu ya. Ditawakan hantu. Dia berusaha, dia tahan hancur deh untuk bertahan supaya jangan ketahuan. Nah, ya hati-hati juga gitu. Nah, jadi hati-hati juga. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya mangkelah kita pada saat berzikir usah nafsu ditonjolkan. Aku nak jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Dikhawatirkan dia nanti. Nah, mudah dia datang, sulit untuk dia ya, sulit ya. Mangkelah di dalam kita torikot itu Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Iya deh anaknya selalu doa kita. Jadi kalau nafsu kata kan ya bodoh deh kan. Mundaan dituluikan masih nak minta. Kan gede. Tapi berbeda dengan setan. Nah, setan itu pada saat dia meminta sesuatu, kita nak ngerajakan sesuatu disuruh, lalu kita indah, maka dia tetap tapi dia cari ganti yang baru. Misalnya kan gitu, kerajaan BA, ya kita dia kan, kerajaan A. Nah, ndak aku nya kita kan. Dia udah berhenti deh coreknya. Gimana dengan B? Ditawarkannya B. Ndak mau akte. Gimana dengan C? Sampai seterusnya Z, sampai seterusnya pokok kita bisa ngerajakannya. Karena ada cerita juga di dalam kitab ya, Ihya Ulumuddin juga, maka diceritakan godaan setan itu memang luar biasa kepada abid ahli ibadah kan dia. Kan banyak diceritakan dia. Ada 2 versi. Akan suruh mabuk deh kan. Kayak kala memperkosa laka ia munuh. Ndak mau deh karena suruh memperkosa ndak mau, membunuh ndak mau. Mabuk gimana? Gayalah kira-kira ciri-ciri setan. Mungkin kita ndak mau, ndak andulikannya, udahlah. Malah dianjurkannya kita kebaikan lagi. Akhirnya sampai kita jadi bosan. Jadi akhirnya mau mabuk. Gasaang dari mabuk itu ketahuan anak yang kacik, anak diampaskannya. Kan laka memperkosa emaknya. Anak diampaskannya ketiga-tiga yang kana deh. Jadi mendalam istilah mabuk itu berbahaya. Bisa apapun bisa diperbuat. Setan yang punya kerajaan, tekniknya pintar. Bekerja sama dengan nafsu. Bekerja sama. Nah, itu biasanya setan teh. Dia sampai orang menjadi orang kafir. Contoh ahli ibadah. Ahli ibadah itu Barsiso namanya, muridnya orang 6.000 bisa terbang semuanya. Itu kan ya belum seberapa, itu orang berapa lah. Orang 6.000. baru terabang-terabang. Jadi pada waktu perempuan tuh segadis masih langsung ke sarungan. Yang lain ndak bisa ngobatin. Iya kan teknik setan ya. Masa yang lain ndak bisa diobati? Kan berarti sekuat tenaga dia nahankan diri hancur ya. Kan. Lalu ditujung Barsiso. Lalu dipanggil lah Barsiso karena alimnya tadi, panggil. Baru nak diambus sudah bagus.
bagus. Kak balik kan. Lama-lama age ke sarungan age. Ya pandainya lah ya. Dimasukkannya age. Nang lain ndak bisa ngobatiin. Yang dia age bisa age. Sampai beberapa kali akhirnya dia karena percayai lah leh abang-abangnya. Umak kan mendalam berita yang kopi disik tuh. Umak ngayah kopi dah meninggal. Jadi berapa adik dia nang perempuan kacik perempuan yang dare nah. Setelah datanglah tugas perang. Yang laki-laki tuh berperang, kemudian yang berperang itu de sepakat dengan anak tuh gimana nak naruhkan ading. Menampak perempuan dia ndak lalu mandiri kayak ya. Mendalam ceritanya bah. Perempuan-perempuan gimana adik kan ndak mandiri. Lalu setelah bagus dengan Barsiso aja. Barsiso kan ya ndak bebini. Barsiso mulai-mulai menolak. Jadi dia masih sementara bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi di satu rumah itu Barsiso tuh nolak ndak aku. Karena didesak oleh setan kan nyuruh tertuju kepada Barsiso aja. Padahal rumah orang tuh banyak ya. Lalu mau tak mau karena didesak, akhirnya dibuatkanlah dangaus tuh. Tamu rumah, tamu tuh. Itu jendele dengan jendele. Lalu itu nampak perempuan tak lalu ngape-ngape, masak pun Barsiso. Dalam ceritanya ya. Jadi gaya masak dah lakak masakan dah sesuai waktu makan. Barsiso itu dari jendele. Tapi ndak melihat orangnya. Memang terjaga masih. Lalu lama-lama dari jendela tolen setan membisikkan. Inilah dia yang membisikkannya. Ngapalah kau tang lolo inyan. Iya kan kau kena suruh jaga dan sebagainya. Cobalah ngapain dari jendela ndak sopan deh. Setan nampak bagus ngode. Masuk akal ya. Cobalah dari pintu tuh. Pintu betul juga dia kan Barsiso tuh ahli ibadah tapi bodoh ya, bodoh tentang Tuhan. Jadi rugi ya ahli ibadah tuh, tapi ndak lengkap dengan ilmu ketuhanannya. Kemudian setelah langsung dari karab dari pintu lama-lama dibisiki masuklah, lama-lama mau masuk juga. Kemudian lakak masuk balik lah kayak lama-lama ngobrol lah barik dia nasihat kau kan pandai agame akhirnya mau juga akhirnya dah pandai pongah dah pongah lah ndak ambil nafsu mulai dia ndak ambil nafsu lalu pongah malum lah pongah kan lalap disingkap anak perempuan tuh dilihatnya mulailah bernafsu. Akhirnya perempuan tak antum ngape-ngape. Akhirnya terjadilah perzinahan, dibisiking dan akhirnya bunting dan beranak. Setan takuti age. Kau jage. Pula kau lama karena percayai gimana tuh kau. Akhirnya apa? Dibunuh hidup. Ditanam. Dikubur. Bahwa lalu tiba-tiba datang dah lakak berperang kan ngambil adikeng apa kateng adikmu meninggal dolok sakit kuburannya percaya lah orang percaya ternyata ndak sampai disega sang setan di mimpieng di balik mimpi tiga adik di balik mimpi sama. Kau dibulai Barsiso adikmu bunting beranak dibunuh langsung ndak percaya bongkar langsung dia percaya Barsiso kamu lah nyan mun bahasa kita busung aram pakung dia dah nyan kan langsung akhirnya apa dibuka itu kan dia masih baru tuh dibuka ternyata memang nyan akhirnya ditangkap disalib. Ndak sampai di Barsiso langsung datang
setan menjelma sebagai seorang tua. Hei Barsiso, kau bergantung kepada aku. Tuhanmu dah banci dengan kau. Dah banci dengan kau. Yang nak nyelamatkan kau adalah aku. Karena ulahku, aku nyelamatkan kau. Gimana caranya? Tundukkan aja, kau menyembah aku, sanak sembah Tuhanmu ya. Munda iya ya semijua kau mati juga tuh munda iya kau selamat tuh sebenarnya. Mau deh, karena dah hilang akal kan? Akhirnya ditundukkannya menyembah, laka ia setan pun berlari. Aku berlepas diri darimu, kemudian terjadilah karena hukum dan mati dalam keadaan kafir. Setan. Nah, tuh. Ndaan benafsu kan daang. Dilihat jadi benafsu. Ya payah juga jadi. Oke, kemudian bisikan malaikat. Bisikan malaikat itu biasa serupa itu masalah kebaikan, tapi itu ya biasa dia suka menasihati. Biasa nasihati sesuai dengan akal. Misalnya setan nyuruh kata itu usah dah pokoknya dia nak lah. Kan ada biasa kadang-kadang kita ada menolak tolakan itu biasanya dari situ. Tolakan. Tiba-tiba hal-hal yang baik, ada ide-ide yang baik dan sebagainya, biasanya berasal dari itu deh. Berasal dari itu. Kalau itu tujuannya adalah untuk kemaksiatan, untuk ingkar kepada Allah. Contohlah bisikan setan. Ada yang bisa manggilan setan jin. Kami melihatnya nyan, nyaksikan nyan, kami katanya 135 jinnya udah kami ketahui semuanya. Jadi mun dia bantu orangnya biasanya lewat jinnya. Nah, anehnya jinnya ngarahnya antara baik dengan buruk ya. Kan ada kehilangan. Kan si kalau dapat anakmu tuh kan ya. Lalu katanya itu sambil dia kesarungan ya. Mun dapat kala kita tolong dari harta kita sedekahkan. Betul kan sedekah ya? Cuma sayang dikelabui Pertama kita sedekah dengan orang miskin, orang Islam gitu. Yang kedua kita memberi di tekong. Kelotok kelotok ya. Itu payah cari kelotok kan. Sedekah di tekong. Gimana lah. Pertama dia seakan-akan baik, yang kedua nyuruh di tekong. Kan berarti tuh setan kan? Tidak mungkin malaikat. Suke nak nuduh. Dia tuh setan suke nak nuduh. Tetap tuh apa namanya? Kacauan. Dah mulai. Ceritakannya nang hampir kita nang curiga dengan dia ya. Ceritakannya. Dah mulai kita menduga yang kita padahal belum tentu ya. Jadi setan ada juga betulnya. Ada juga betulnya dia. Tapi yang betulnya yang macam nak tadi itu macam nak gitu dipadahkannya. Yang tidak bagus-bagus. Jadi itu setan. Malaikat itu biasanya yang bagus-bagus. Nah, kalau bisikan dari Allah, ia lebih halus disir di dalam, maka detakan itu, maka disebut dengan khotir hak. Biasanya itu tentang pengetahuan, tentang nasihat, ilmu-ilmu lah terutama. Syekh Abdul Qadir Jalani, Ibnu Arabi dan sebagainya, ya selalu mendapatkan khotir hak. Aku Tuhanku berkata di dalam hatiku yang terdalam, katanya ini.
Dan bisa dibawa bertanya dan langsung bisa dijawab. Makanya pelajaran makrifat ya kadang-kadang banyak daan di dalam hadis kayak. Orang banyak dari situ. Dia dapat dari situ. Makanya di atas tang rope tahu tolen di ropengnya. Yang belah-belah langit ya. Alam lahut lah, alam ape. Kan ya dibicarakan dalam mano. Nah, iya, dari situ. Kalau orang dah suci hatinya, dua dia nang terikat itu. Diilhamkan, kemudian lewat dari Allah. Nah, ya seperti itu. Tapi mun bagi orang yang biasa, ya boleh dikatakan bula lah, inilah, bual lah dan sebagainya. Nah, tapi bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Nah, jadi itu adalah bisikan dari 4. Nafsu itu bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Selama hati kita belum baik, maka nafsu itu mengarah kepada keburukan. Kalau nafsu kita udah bagus, maksudnya hati kita udah bagus, biasanya nafsu itu mengarah kepada kebaikan. Nah, itu. Nah, jadi yang kita sampaikan.